Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Antulandari, NIM 21 2020 3861 206126 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS untuk uji normalitas data, uji homogenitas data, uji linearitas data, analisis regresi linear berganda, dan analisis regresi logistik. Nah, video kali ini bertujuan untuk pemenuhan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Statistika kelas 2300C. Data yang saya gunakan dalam pengujian kali ini yaitu tentang ketepatan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan wajib pajak. Ketepatan membayar pajak sebagai variabel dependen Y jika tepat waktu diberi nilai 1, sedangkan tidak tepat waktu diberi nilai 0. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan atau X1 dan kedisiplinan sebagai X2. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan terhadap ketepatan membayar pajak. Baik, langsung saja. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Langkah-langkah melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama, masuk ke aplikasi SPSS, kemudian ke variabel view. Di kolom name baris pertama, tulis Y, desimalnya 0, lalu beri label ketepatan membayar pajak, lalu values-nya value 0 untuk label tidak tepat waktu dan value 1 untuk label tepat waktu, lalu OK. Kemudian baris kedua X1 desimalnya 0, beri label pengetahuan perpajakan. Kemudian baris ketiga X2 desimalnya 0, beri label kedisiplinan. Setelah itu ke data view, lalu masukkan data dari file yang sudah disiapkan. Kita copy paste. Setelah itu kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu linear. Nah, di kotak dependen masukkan variabel Y. Untuk kotak independen masukkan X1 dan X2. Setelah itu pilih save, lalu di kotak residual centang unstandardized, lalu continue, lalu OK. Kita tunggu, kita abaikan ini. Nah, data residualnya sudah muncul, langsung saja klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Di kotak test variable list masukkan unstandardized,
Di test distribution centang normal, lalu oke. Nah, ini adalah hasil dari pengujiannya. Angka 50 menunjukkan data yang kita uji, jumlah data yang kita uji. Nah, di sini nilai signifikannya 0,00. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, data ini tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas data. Uji homogenitas data adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogeni. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogeni. Selanjutnya yaitu uji homogenitas data. Langkah pertama, buka data sebelumnya. Langsung saja klik Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Nah, di kotak Dependent List masukkan variabel Y. Di kotak faktor masukkan variabel X1. Lalu klik Option, lalu centang Homogeneity of Variant Tens, lalu Continue, lalu OK. Nah, ini adalah hasil dari homogenitas antara variabel X1 dan Y. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,006, yang berarti tidak memenuhi nilai signifikansi homogenitas. Selanjutnya, kita analisis untuk variabel Y dan X2. Klik Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Seperti cara yang tadi, di kotak faktor kita ganti untuk X2. Option, Homogeneity, Continue, lalu OK. Nah, di sini nilai signifikansinya yaitu 0%, yang berarti tidak memenuhi nilai signifikansi dari homogenitas, yaitu tidak lebih dari 0,05. Untuk mengatasi data yang tidak homogen, kita bisa mentransform data. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan Lake. Langsung saja kita klik Transform, lalu Compute Variable. Nah, di kotak target variable kita tulis Lake Y. Lalu di function group kita klik All. Nah, di function and special variable kita cari Lake 1. Kita naikkan ke numeric expression. Lalu ini variabel Y kita masukkan ke numeric expression. Kita klik OK. Nah, nilai dari Lake Y sudah muncul, hasil transform. Langsung saja kita uji homogenitas antara Lake Y dan X1. Caranya sama seperti yang tadi, klik Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Nah, di Dependent List ini kita masukkan Lake Y,
Lalu di faktor, kita masukkan X1 atau pengetahuan perpajakan. Klik option untuk homogeneity of foreign stance, kita centang, lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari variabel data pengetahuan perpajakan atau X1 dengan ketepatan membayar pajak. Nah, hasilnya yaitu di sini nilai signifikannya 0,004 yang berarti tidak memenuhi atau tidak lebih dari nilai signifikan homogen yaitu 0,05. Kesimpulannya artinya variabel data pengetahuan perpajakan atau X1 tidak homogen dengan ketepatan membayar pajak atau Y. Selanjutnya kita uji homogenitas antara leg Y dan X2. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, di kotak faktor kita masukkan X2 atau kedisiplinan. Option, centang homogeneity of foreign stance. Lalu OK. Nah, ini adalah hasil dari tes homogenity antara Y dengan X2, leg Y dengan X2. Nah, di sini nilai signifikannya yaitu 0,782 yang artinya lebih dari nilai signifikan homogenitas yaitu 0,05. Karena nilai signifikansinya di sini 0,782 lebih besar dari 0,05, artinya variabel data kedisiplinan atau X2 homogen dengan ketepatan membayar pajak atau Y. Yang ketiga, uji linearitas data. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikansi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yang pertama, jika dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi deviation from linearity lebih dari 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai F hitungan dengan F table. Nah, untuk uji linearitas data, langkah pertama kita buka data sebelumnya. Selanjutnya kita klik analyze, lalu compare means, lalu means. Nah, di kotak dependent list kita masukkan variabel Y. Di kotak independent list kita masukkan variabel X1 dan X2. Setelah itu klik option, lalu di statistic for first layer kita centang test for linearity. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini ANOVA table untuk variabel Y dan variabel X1. Nilai signifikannya yaitu 0%, yang artinya tidak terdapat linearitas antara variabel Y dengan X1. Maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya untuk ANOVA table ketepatan membayar pajak dengan kedisiplinan. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,007, 0,000, 0,00 yang artinya tidak memenuhi atau tidak lebih dari nilai signifikan yaitu 0,05, dengan yang artinya tidak terdapat linearitas antara Y dengan X2. Maka itu H0 ditolak.
Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terkait atau yang biasa kita sebut Y. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Langkah pertama yaitu buka file data sebelumnya, lalu klik Analyze, Regression, lalu Linear. Muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Masukkan variabel X1 dan X2 ke kotak Independence. Masukkan variabel Y pada kotak dependen. Pada bagian metode, pilih Enter. Selanjutnya klik Statistik. Pada bagian Linear Regression, Statistik, berikan tanda centang pada Estimate dan Model Fit, kemudian klik Continue. Langkah terakhir adalah klik OK. Nah, di sini tabel output variabel enter atau remove memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel kedisiplinan dan pengetahuan perpajakan. Sementara variabel dependen adalah ketepatan membayar pajak. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Selanjutnya yaitu tabel model summary. Memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA, memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel lainnya. Nah, pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan terhadap variabel ketepatan membayar pajak. Yang kelima, analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Regresi logistik binar adalah model regresi yang peubah respon Y hanya terdiri atas dua kategori atau dikotomi, yaitu ya atau sukses atau tidak atau gagal. Analisis regresi logistik. Langkah pertama yaitu buka data file sebelumnya. Selanjutnya klik Analyze, lalu Regression, lalu pilih binary logistik. Nah, di kotak dependen masukkan variabel Y. Nah, di kotak covariate masukkan variabel X1 dan X2. Lalu klik option. Nah, di statistic and plots centang classification plots, Hosmer-Lemeshoff goodness of fit, case-wise listing of residual, correlation of estimate, dan iteration history. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, hasil output di sini
angka 50 menunjukkan jumlah data yang dianalisis. Selanjutnya yaitu kita ke tabel variable in the equation. Nah, tabel variable in the equation ini memberikan informasi variabel pengetahuan perpajakan atau X1 sebesar 5.691 dan p-value SIG sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value SIG dari variabel pengetahuan perpajakan atau X1 signifikan, maka keputusan yang diambil adalah diterima H1 karena nilai F p-value SIG lebih kecil dari 0,05. Nah, variabel kedisiplinan atau X2 sebesar 7.551 dan p-value SIG sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value SIG dari variabel kedisiplinan atau X2 signifikan, maka keputusan yang diambil adalah terima H1 karena nilai p-value SIG lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ke tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Kesimpulannya yaitu uji simultan menunjukkan chi-square sebesar 33.883 dan p-value SIG sebesar 0%, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena nilai p-value signifikan lebih kecil dari alfa atau 0,05. Selanjutnya yaitu tabel model summary. Kesimpulan dari tabel model summary ini yaitu uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R² dengan menggunakan berbagai metode. Metode CNS-R² sebesar 0,492 dan metode NR² sebesar 0,657. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 65,7%. Baik, itulah tadi pengolahan data yang saya lakukan dengan menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.